Oke, jadi mungkin ini pertemuan terakhir ya sebelum KBF Senin, karena setelah itu bahannya kayaknya habis. Untuk hari Selasa atau Kamis boleh untuk pertanyaan gitu ya. Kalau mau diadakan pertemuan, kalau nggak ada yang minta pertemuan ya Selasa dan Kamis bisa udah kosong. Baik, hari ini saya mulai dulu dengan pertanyaan. Saya jelaskan dulu tentang KBF 4. KBF 4 itu udah diperlihatkan, tadi udah saya kirim ke WA Group. Barusan soal yang ditanyakan nggak ikut KBF ya. Integral tak wajar nggak ikut. Hanya sampai integral fungsi rasional aja. Jadi integral tak wajar yang batasnya tak hingga nggak ikut. Oke, tadi tanya nomor 17, kita coba lihat. Saya akan bahas acak dari nomor 17 dulu. Oke, saya crop dulu. Nggak mau dihapus. Nah, oh ya, testing dulu suaranya jelas dan slide-nya terlihat aman? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, 17A coba kita lihat. Ini bentuknya udah mirip ya. Cuma ini X kuadrat, ini X kuadrat per 2. Nah, coba saya substitusi aja supaya bentuknya menjadi X kuadrat per 2. Caranya coba ya, saya coba-coba ini. Soalnya baru tadi sekitar jam 11-an saya download, kemudian belum dipilih dengan cepat aja mas saya. Coba integral 0 tak hingga E min X kuadrat per 2. Oh ya, untuk diketahui kalau integral E pangkat X kuadrat dx, ini anti turunannya nggak bisa dicari ya. Jadi fungsinya apa gitu nggak bisa. Itu nggak akan didapat. Oke. Tapi ini bisa dihitung nih. Ini bisa dihitung, tapi udah nggak saya hitung di sini gitu ya. Oke. Saya berusaha membentuk seperti ini. Jadi saya substitusi. Coba-coba ya, ini belum tentu berhasil ya. Substitusi X kuadrat per 2 sama dengan U kuadrat gitu ya. Kenapa saya gitu kan? Supaya nanti E pangkat min U kuadrat gitu. Mirip ini ya. Atau dari sini sama aja. Saya substitusinya U sama dengan X dibagi akar 2 gitu ya. Oke, sebenarnya pengakaran ada plus min, tapi saya substitusinya mengambil yang ini. Kemudian DU sama dengan 1 per akar 2 DX gitu ya. Oke, ini DX, DX-nya jadi akar 2 DU. Kemudian batas-batasnya kita lihat. Batas-batas. Kalau X-nya 0, batas bawahnya, U-nya sama dengan, masukkan ke sini ya 0 juga. Kalau X-nya tak hingga, sebenarnya menuju sebagai limit, ya U-nya juga akan tak hingga ya, karena hubungannya linear ini. Jadi ini saya bisa tulis sebagai 0 tak hingga, batas U-nya tetap 0 tak hingga. Ini batas U-nya. Ini E menjadi min U kuadrat, gitu kan ya. Ini kan X kuadrat per 2-nya saya misalkan U kuadrat. DX-nya berubah menjadi akar 2 DU. Akar 2 DU gitu ya. Integral 0 tak hingga, akar 2-nya ke depan. Ini tak hingga dan U hampir mirip nulisnya. E pangkat min U kuadrat DU. Nah ini kan sama dengan yang ini, sama aja dengan yang ini ya. Itu cuma ini dalam X, ini dalam U. Nah sama dengan akar 2 kali setengah akar pi. Karena yang dalam yang saya kotakin ini sama dengan ini hasilnya, ini diketahui.
Oke, begitu. Yang B. Yang A. Yang B-nya. Gimana ini? Ininya ada X-nya ya. Nah, ini nggak bisa. Ini udah kebentuk. Kita harus hilangkan X-nya. Jalankan dulu integral parsial. Supaya ini hilang nih. Moga-moga ya, moga-moga. Nggak tahu, saya coba dulu aja. Saya akan ngitung dulu ini. Nanti aja dengan batasnya mah. Saya mau coba. Saya supaya ini hilang. Supaya munculnya sama lagi. E pangkat apa? Min X kuadrat gini. Nah, saya coba pakai integral parsial karena supaya ini turun. Pakai integral fungsi rasional tentu bukan ya. Pakai substitusi nggak jalan juga ini. Coba aja pakai substitusi. Jadi saya pakai integral parsial. Misal biasa apa ya notasinya F dan G ya. F. Atau mau ya apalah. F sama dengan X kuadrat. Oh susah kalau ini. G aksen. Enakan ini kayaknya ya. Enggak deh, nanti pangkatnya naik terus. Gimana ya? Enaknya apa ini? Nah, enaknya ini saya pilih. Kalau enggak, moga-moga berhasil ya. Ini X, ini saya X, E min X kuadrat. G aksen. F-nya sama dengan 1 ya diturunkan. F aksennya. G-nya kita harus ngitung ini integral E pangkat min X kuadrat dx. Kenapa saya gini kan? Karena ini pakai substitusi bisa. Saya substitusi U sama dengan min X kuadrat, DU sama dengan min 2X dx. 2 kali nulin 2-nya. Min 2X dx gitu ya. Nah, X dx-nya kan punya. Sengaja saya ambil X di sini. Coba menjadi apa? Integral X dx-nya jadi min 1/2 du ya. Kemudian ininya E pangkat U. du. Sama dengan min setengah E pangkat U. Tambah konstanta. Min setengah E pangkat min X kuadrat. Tambah konstanta. Jadi di sini konstantanya sih di sini nggak diikutkan. Min setengah E min X kuadrat. dx ya. Kok dx? Udah gitu. Oke. Pakai integral parsial berarti integral semula sama dengan ini kali ini. Min setengah X, E min X kuadrat. Gitu ya. Ditambah, dikurang. Yang bawah dikaliin ya. Ini kali ini. Min jadi tambah ya. Setengah integral E min X kuadrat dx. Nah, baru saya balik ke soalnya. Karena ini kita udah punya nanti. Tinggal yang ini harus dihitung sebagai limit. Jadi saya tulis ulang soalnya. 0 tak hingga. Kalau sekarang pakai batas. 0 tak hingga X kuadrat E min X kuadrat dx. Itu sama dengan integral 0 tak hingga setelah diparsialin menjadi ini kan. Min setengah X E min X kuadrat ditambah setengah sebentar. Kok jadi keliru? Salah. Yang ini kan udah nggak ada integralnya. Min setengah X E min X kuadrat. Harus ditulis sebagai limit dulu ya, sorry. Sorry, ini sama dengan limit
P menuju tak hingga 0P X kuadrat E min X kuadrat dx. Ini tulisan kok jelek. Sama dengan limit P menuju tak hingga. Ini tadi udah dihitung, hasilnya min setengah. X E min X kuadrat ditambah setengah integral batasnya 0P. Ini yang depan udah pakai batas ya, 0 sampai P. Yang belakangnya masih integral, yang bagian ini. Min X kuadrat dx. Oke. Sama dengan limit P menuju tak hingga. Saya pisahkan sendiri-sendiri. Min setengah X E min X kuadrat batasnya 0P. Ditambah limit P menuju tak hingga. Setengahnya saya taruh di depan. 0P E pangkat min X kuadrat dx. Yang bagian ini itu sama dengan yang diketahui ya. Kan ini kalau ditulis juga sama dengan limit P menuju tak hingga 0P. Sorry. Kok saya ngaco? Yang ini kalau saya tulis juga sebagai limit P menuju tak hingga 0P E pangkat min X kuadrat dx gitu ya. Dan itu hasilnya setengah akar pi. Ini tak lain adalah yang tadi paling bawah. Sama ya. Yang ini udah selesai. Tambah setengah apa? Saya tulis dulu yang udah selesai. Setengah akar pi. Itu. Tinggal yang ini dihitung limit biasa aja. Saya tulis di sini. Limit P menuju tak hingga. Min setengahnya keluarin aja supaya nggak pusing. X berarti P E min P kuadrat dikurangi masukkan 0 E pangkat min 0 kuadrat. Nah, tinggal ngitung limit ini sama dengan limit P menuju tak hingga yang ini aja ya, saya hitung. Ini saya kebawahkan itunya yang E pangkatnya. Ini adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Saya hitung pakai L'Hopital. Diturunkan terhadap P. Jadi 1. Ini 2P E pangkat P kuadrat. Ya, E pangkat turunannya tetap kali turunan ininya 2P. Dan ini menjadi 0. Jadi yang ini 0 seluruhnya, yang ini 1/4 akar pi. Selesai. Paham tidak? Kalau nggak paham, tanya. Oke. Bapak, Ya. Bapak, saya masih agak kurang paham yang ini Pak, yang limit P menuju tak hingga terus kurung siku itu Pak. Ini? Atasnya. Oh, gini. Saya jelaskannya di bawah. Kalau saya punya integral A sampai B, F. Ini T, mana ya parsial tuh? F. Nanti dulu. Saya pakai notasi F aksen G. F G aksen. Itu kan rumus integral parsial menjadi F kali G dikurangi integral AB dari F aksen G. Ini integral parsial. Nah, kalau pakai batas, yang ini udah nggak ada integralnya, masukkan batasnya. Gitu. Integral ini integral parsial nih. Nah, saya terapkan ke atas. Saya tadi mana?
Integral parsial ini. Ini saya F. Ini saya pisah menjadi gini dulu. X E min X kuadrat dx. Ini sebagai F. Ini sebagai G aksen. Kita lihat rumus bawah. Tadi. F G aksen menjadi FG. Ini. Kita hitung dulu. Ininya. Kita belum punya. G-nya belum ada. F aksennya belum ada. Jadi dari pemisalan ini. F dan G aksen. Selalu integral parsial kita mecah. Satunya F, satu G aksen. Di sini tuh dipecah 2. Cari temennya. Masukkan ke rumus integral parsial. Menjadi FG ini. Dikurangi integral dari ini kali ini. Nah, sekarang kalau pakai batas. Saya karena batasnya tak hingga harus tulis dulu sebagai limit. Nah, ini baru terapkan yang integral parsial di atas. Yang ini kan menjadi ini. Nih, menjadi ini. Ditambah setengah ini. Yang ini ada integralnya. 0 sampai P batasnya. Yang ini kita masukkan batasnya 0 sampai P. Gitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sedikit ada salah. Ini saya kurang limitnya di sini. Di sini harus ada limit P menuju tak hingga juga ya. Karena saya pecah 2. Yang ini sendiri, yang ini sendiri. Limitnya masih integralnya belum diselesaikan. Jadi kok di bawah ada limitnya, di atas nggak ada. Harusnya di atas juga ada. Oke, begitu. Silahkan kalau mau bertanya dulu sebelum saya jawab nanti yang saya tandai. Kalau mau ngacak dulu boleh tanya. Nggak mau soal cerita, males. Soal cerita gini mah, matematiknya gampang. Cuma ada ceritanya aja lah gitu ya. Lebih menginterpretasikan soalnya daripada matematiknya biasanya lebih gampang. Masih ada yang bertanya? Kalau enggak saya akan bahas dari depan. Benar salahnya saya lewat dulu. Nggak terlalu susah benar salahnya. Jadi kalau yang lalu-lalu ada yang aneh-aneh benar salahnya. Sekarang ini enggak. Saya lewat dulu ya. Oke. Ini kalian hitung pakai integral parsial ya. Nanti ada bentuk yang sama kayaknya ada yang kecoret. Nggak tahu gimana. Belum saya hitung. Coba yang ini dulu. Jika N bilangan asli, N tidak 1, berarti N-nya 2, 3, 4, atau selanjutnya ya. Maka integral ini, ya kita hitung. Saya crop dua-duanya. Nomor 2. Oke. Masuk sini. Nah, kita lihat soalnya. Jika N bilangan asli, maka integral ini, ingat, integral tak wajar, berarti 1 tak hingga 1 per X pangkat N, dx. Ingat N-nya bilangan asli, tapi bukan 1, berarti N-nya itu anggota himpunan bisa 2, 3, 4, gitu ya. Nggak negatif karena bilangan asli dibilangnya. Oke, kita hitung ini menjadi sama dengan, harus ditulis limit, jangan lupa. Menuju tak hingga 1P, 1 per X pangkat N dx. 1 per X pangkat N, X pangkat min N itu diintegralkan menjadi X pangkat, sebentar ada limitnya dulu. Limit P menuju tak hingga, ini diintegralkan menjadi X pangkat min N tambah 1 ya. 1 per min N tambah 1. Oke, tapi saya mau tulis ininya di bawah X pangkatnya. Jadi, oh ini udah betul. Min N tambah 1. Yang ininya mau saya tulis 1 per apa? X pangkat N min 1 ya. Naik 1 pangkatnya. Tadinya min N, sekarang hanya min N min 1. Dengan batas 1P. Ini 1 ya. Masukkan dulu batasnya. 1 per. Ini 1 per X pangkat N min 1. 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 1
1 per P pangkat N min 1 dikurangi 1 per min N tambah 1, 1 per 1 pangkat N min 1. Ingat ini pangkatnya selalu positif ya, karena N-nya mulai 2. 2, 3, atau 4 gitu. Ini nggak perlu dilimitkan. Yang ini yang perlu dilimitkan, yang ada P-nya. Ini limitnya berapa? Kalau P menuju tak hingga, 1 per P pangkat N min 1 berapa? 0, Pak. 0 ya. Jadi hasilnya cuma ini aja. Sama dengan min N tambah 1. Ini 1 ya. Udah gitu aja. Ini hasilnya harusnya positif. Oh ya, karena ini negatif kan ya. Ini ada negatif, positif. Kenapa positif? Karena fungsi ini kan fungsi yang positif. Gambarnya kalau di kanan sumbu Y pasti kayak gitu kan. Jadi kalau diintegralkan dari 1 sampai tak hingga ya harusnya positif luas di bawah kurva. Oke. Jika N bilangan asli, X pangkat N ln X dx. Nah, kira-kira pakai apa ya ngitungnya? Mau menghitung integral X pangkat N ln X dx. Kira-kira pakai apa ngitungnya? Kita tekniknya cuma ada 3. Substitusi, integral rasional yang polinom bagi polinom, dan integral parsial. Nah, ini kalau disubstitusi, kayaknya nggak ada yang cocok gitu ya. Nggak bisa semua buah ke U. Saya pakai integral parsial. Nah, untuk integral parsial harus memisalkan. Misal F sama dengan apa? G aksen sama apa? Selalu pasangannya gitu ya, F dan G aksen. Ya, saya jangan milih ini. Susah nanti mencari G-nya kan. Ln X asalnya apa? Susah. Jadi ini yang saya misalkan ln X. Ini X pangkat N. F aksen, cari temannya, per X. Ini cari temannya, G-nya. Pangkatnya naik. Tapi harus dibagi 1 per N tambah 1 gitu ya. Nah, ini menjadi sama dengan panjang F kali G, ini saya ingatnya mah diagonal, 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 kali ln X dikurangi integral bawahnya dikalikan. Ini dikalikan. Menjadi 1 per N tambah 1 X pangkat N ya. Karena ini dibagikan 1 per X, ini di atas. Nah, ini kan gampang yang sisanya. Tambah 1 ln X dikurangi 1 per N plus 1. X pangkat N diintegralkan 1 per N plus 1 lagi ya. Konstanta, jangan lupa. Oke, begitu. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Pilihan ganda. Jika ini sepertiga, maka A berapa? Saya crop lagi ya. Ini aja diambil soalnya. Set, segitu ya. Nanti kita mau menghitung A-nya. Oke. Kalau nggak paham, tanya ya. Tanya. Jangan diam aja, rugi. Tanya. Oke. Nah, begitu. Nah, kita hitung aja ini. Integral ini kita hitung. Hasilnya harus sepertiga. Oh, bahasa hitung. A tak hingga 1 per X ln kuadrat X dx. Harus ditulis sebagai limit kan? Limit. Apa, jangan P teruslah. Sekarang apa? S biar dingin. Tapi S kayak tak hingga juga nanti lama-lama nulisnya. Ki aja lah. Si Aki 1 per X ln kuadrat X dx. Nah, saya mau
Ngitung dulu anti turunan dari itu di pinggir. 1 per, nanti baru dipakai. Ini pakai apa kira-kira ya? Halo, tebak? Pakai parsial, Pak. Parsial. F-nya apa? Kemudian G aksennya apa? Substitusi deh, Pak. Substitusi deh. Ya, substitusi. Jadi substitusi apa? U sama dengan ln X, Pak. Nah, gitu ya. Karena turunannya du dx sama dengan 1/x dx, gitu kan? Kita punya kan 1/x dx ini menjadi sama dengan integral 1 per ln x pangkat 2 menjadi u pangkat 2, x dx-nya 1/x dx-nya menjadi du kan? Ini 1/x dx-nya pas 1/x dx, ini 1/x dx du. Sama dengan u pangkat min 2 menjadi u pangkat min 1 kali 1/min 1 ya. Oh, sama dengan min 1 per u. Ya, tapi C-nya nanti nggak dipakai kalau udah pakai batas. Min 1 per ln X ya. Nah, saya pakai di sini. Sama dengan limit Q menuju tak hingga. Kita udah tahu ini anti turunan yang saya kotakin. Yaitu min 1 per ln X. Min 1 per ln X dengan batas aki. Si aki sama dengan limit Q menuju tak hingga min 1 per apa ini ln Q dikurangi min 1 per ln A. Ini limitnya berapa ln 1 per ln Q? Q menuju tak hingga, ln Q menuju tak hingga ya. Bilangan dibagi tak hingga hasilnya 0. Oke, jadi hasilnya sama dengan min jadi plus 1 per ln A. Diketahui di soal hasilnya sepertiga. Jadi ln A sama dengan 3. Saya balik ya. Jadi di E pangkatkan. E pangkat ln A sama dengan E pangkat 3. E dan ln saling inverse. Jadi A. E pangkat 3. Ada nggak jawabannya E pangkat 3? Ada tuh. Yang A. Ya. Oke. Paham nggak ngitungnya ini? Davina siapa itu? Davina Hasya. Ya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Zahra. Paham, Pak. Paham. Natali. Paham, Pak. Amelia yang pertama kali masuk tadi. Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oh, ini mencari ABC? Ya, oke lah. Gampang ya. Gitu ya, coba. Sekalian aja dengan ininya supaya nanti langsung membaca mana yang cocok. Begini. Oke. Coba kita lihat. Sebenarnya tanpa diketahui yang kanannya, yang kirinya kita harus bisa menguraikan sendiri ya. Ditambah 3X ditambah 2 ini biasanya dipakai pengintegral untuk pengintegralan rasional. Ini saya faktorkan dulu yang bawahnya menjadi X kuadratnya bisa keluar X ditambah 2. Dan ini pemecahannya kalian harus paham ya. Pangkat 2 jadi muncul pangkat 1 dulu.
muncul pangkat 2-nya. Ini cuma pangkat 1 ya, cuma sekali. Kita samakan pembilangnya supaya menjadi X kuadrat X tambah 2. Jadi ini harus A dikalikan X sama X tambah 2 gitu ya. X-nya kecoret, ini tinggal upper X. B-nya udah ada X kuadrat ya, tinggal dikalikan X tambah 2. C-nya tinggal dikalikan X kuadrat. Nah, dari situ maka bawahnya udah sama, atasnya harus sama. 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 itu pembilangnya. Yang ruas kanan pembilangnya AX, X tambah 2 ditambah B. X tambah 2 ditambah CX kuadrat. Nah, saya caranya memasukkan angka aja. Masukkan, saya paling gampang X-nya 0 dulu ya. X-nya 0, ketemu B-nya kan? Untuk X sama dengan 0, ruas kiri menjadi berapa? 2, ruas kanan ini 0, B kali 0 tambah 2. Jadi didapat B-nya sama dengan 1. Wah, yang B-nya 1 banyak. Tapi ini udah pasti enggak gitu ya, udah buang. Sekarang saya cari lagi untuk X sama dengan berapa ya? X sama dengan tidak bisa ya, ya biarin aja kalau gitu muncul sama. Masukkan aja X-nya sama dengan 1 gitu ya. B-nya udah tahu ya. B-nya udah tahu, masukkan X-nya min 2 ya. Supaya ketemu C-nya. Min 2, ruas kiri menjadi, aduh males, 3 kali min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 ditambah 2, ruas kanannya A kali min 2 X ya. Min 2 tambah 2, sengaja itu supaya 0 tadi. B-nya tadi udah ada 1, X-nya min 2. Min 2 tambah 2 ditambah C kali min 2 kuadrat. Jadi berapa ini? 3 kali 4, 12. Dikurangi 6, tinggal 6. Tambah 2, 8 kalau nggak salah ngitung. Ini 0, min 2 ini. Min 2. Itu 4C. C-nya sama dengan 2. C-nya 2. Udah ketemu ini kan. Ini betul, ini betul. Nggak ada lagi C-nya yang 2, pasti udah inilah. A-nya nggak mau hitung saya. Kalau mau dihitung ya silakan masukkan berapa aja angkanya. Misalnya masukkan X-nya 10, kan C sama B udah tahu, nanti A-nya bisa dihitung. Oke. Nah, tapi di sini kebetulan nggak usah ngitung yang bagian yang untuk A-nya. Yang mana sih? Oh, ini. Jika A tidak sama dengan B, maka coba saya crop lagi. Ctrl A, Ctrl V. Nah, jika A tidak sama dengan B, hati-hati kalau A sama dengan B, nanti kita bentuknya menjadi gini ya. Kalau A sama dengan B, gitu ya. Dan itu harus diuraikan menjadi A per apa? X. Bukan, ini bentuk 1, substitusi aja. Substitusi X tambah A-nya sama U. Ini A dan B tidak sama, jadi saya harus menguraikan gini. Apa? X tambah A, X tambah B, kita pecah menjadi A per X tambah A. Aduh, jangan A lagi, ada A. P itu ya. Q per X tambah B. Itu? Ya.
Satukan lagi pembilangnya, samakan lagi pembilangnya. X tambah A, X tambah B, ini menjadi P kali X tambah B, ya, ditambah Q kali X tambah A. Jadi 1 sama dengan PX tambah B ditambah Q X tambah A. Kita cari P dan Q-nya. Masukkan untuk X sama dengan min B supaya 0 itu. Maka saya dapat ruas kirinya 1, ruas kanannya P kali 0, karena X-nya min B, Q kali min B ditambah A. Jadi saya dapat Q sama dengan apa? 1 per min B tambah A. Untuk X sama dengan min A, masukkan sama saya. Ruas kiri tetap 1, ruas kanan P kali min A tambah B, ditambah Q kali, masukkan X min A jadi 0. Jadi P sama dengan 1 per min A tambah B. Oke, kita hitung lanjut. Maka, apa tadi integralnya ya? Integral 1 per X min A, X min B, dx sama dengan apa? P tadi. P-nya ini. 1 per min A tambah B. Tadi kan P dibagi X tambah A. A dx. Satu lagi integral Q per X tambah B. Q-nya 1 per min B tambah A per tadi apa? X min B ya. Plus atau min X tambah B. dx. Ini dalam hati aja ya. Kalau mau substitusi dulu U sama dengan X tambah A, tapi kalau udah bisa langsung ya langsung aja. Ini supaya nggak gini saya nulisnya B kurang A gitu ya. Sama aja kan. Kemudian ini adalah ln X tambah A. Hati-hati nggak semua 1 per kuda dx sama dengan ln kuda gitu ya. Nggak benar ya. Ini karena pas linier aja pangkat 1 jadi benar ini. Ditambah 1 per A min B. Ini saya tulis terbalik supaya A min B. Ln X tambah P. Cocokin dulu jawabannya. Oh, ini disatukan. Berarti bawahnya harus disamakan penyebutnya. Sama dengan 1 per. Bentuknya 1 per B min A atau A min B. Oh, ada B min A, ada A min B. Ya, biarin aja. B min A ln X tambah A. Ini supaya sama, saya buat minus 1 per B min A. Kan sama aja ya. Atas kali min 1, bawah kali min 1. Kali min 1 jadi B min A. Mbak Konstanta. Itu sama dengan 1 per B min A. Ln kurang menjadi ln bagi kan. Ininya sama. Ini ln-nya kurang. Jadi ln X tambah A dibagi X tambah B. Ada enggak? Coba. B min A, 1 B min A, ln X tambah A, X tambah B. Ininya sama. Ini yang betul ya. 1 per B min A. Enggak cocok. Ini mah di atas semua. Berarti yang cocok salah satu dari ini. Tapi bentuknya udah ada ini yang A ya. Cocok ya. B min A, 1 per B min A, ln X tambah A dibagi X tambah B. Oh ya. Yang ini udah cocok ya. Oke. Lanjut lagi.
Ini apa? Coba. U-nya apa? Ya, U sama V ini ya. Kalau saya tadi F dan G. Yang ini apa? Integral parsial F-nya atau U-nya apa? V aksennya apa? Jangan pusing kok jadi UV ya tadi FG yang UV. U-nya apa? Halo. Ln X. Hah? Ln X ya. Ini X pangkat 4 karena ini V-nya diperoleh mudah. Yang ini U aksennya juga mudah. Kalau kita balik, kalau V aksennya ln susah kita kan. Oke. Lanjut sendiri bawahnya. Hitung lah ini. Ini substitusi ini semuanya ya. Yang nomor 7. Coba. Cepat aja substitusi mah lisan aja. Kalau susah nanti baru dijalankan. Yang 7B substitusinya apa? U-nya apa? Ln 2X, Pak. Ln 2X ya. Nih, udah kalian jalankan sendiri. U sama dengan ln 2X. Nanti DU sama dengan apa? 1/2X dikali turunan dalamnya kali 2 DX. Nah, ini 1/X DX. Kalian punya ini 1/X DX. Jadi tinggal sin U, DU nanti. Sin U, DU gampang integralnya. Ini apa? Substitusinya? Secant X, Pak. Secant X ya. Jadi ini diubah dulu jadi secant X tangen X dx gitu ya. Nah, U-nya secant, turunannya nanti turunan secant tangen DU-nya. Ini menjadi U DU nanti pas. Yang ini gimana yang ini? Dipecah, Pak. Hah? Dipecah bukan. Di apa? Nggak jelas saya dengarnya. Diubah. Ya, diubahnya gimana? Coba. Ini masukkan dulu ya. Duh, kecil. Gedein dulu. Gitu. Kita tulis sebagai apa ini? X apa? 1 tambah X kuadrat pangkat 2 DX. Kenapa saya gitu kan? Karena saya punya rumus ini, jangan lupa. Turunan dari tangen min 1. Atau integral dari ini sama dengan tangen min 1X gitu ya. Tambah konstanta. Turunan tangen min 1 adalah ini. Nah, oke. Ini supaya membentuk 1 tambah U kuadrat. Jadi saya substitusi di sini. Substitusinya U sama dengan X kuadrat. Nah, DU sama dengan 2X DX. Ini kita punya. Nah, ini menjadi sama dengan dari sini. X DX-nya setengah DU. Setengah DU-nya nanti. Ininya menjadi 1 tambah U kuadrat kan? X kuadratnya U. U pangkat 2 DU. Setengah arkus atau tangen min 1 dari U tambah konstanta. Tangen min 1 dari X kuadrat tambah konstanta. Gitu ya. Oke. Kadang-kadang perlu diubah dulu dikit baru kelihatan substitusinya. Nomor 8. Nomor 8 gimana ya? Nomor 8 saya bawa dulu. Sambil bawanya pelan-pelan. Sambil mikir juga.
Tahun lalu tuh udah saya bahas, tapi setahun tuh udah lupa, musnah dari kepala. Tapi idenya harusnya tidak hilang. Fungsi ganjil, oh gampang. Buktikan fungsi ganjil sih gampang, coba kita lihat ya. Fx sama dengan sin 3 akar X. Kalau mau membuktikan fungsi ganjil genap, kita hitung f min X ya kan? F min X sama sin 3 akar min X, gitu kan? Ya, sama dengan sin 3 akar min 1 kali 3 akar X, gitu ya. Sin dari ini, yang ini hasilnya min 1 kan? Gitu. Nah, kita tahu sin fungsi ganjil. Sin dari min U sama dengan min sin U, kan ya? Nah, ini saya sama. Sin dari min ini sama dengan min dari sin dia. Sin 3 akar X dia tuh. Itu sama dengan minus dari fungsi semula kan? Minus dari ini fx ya. Nah, f min x sama dengan minus fx. Jadi f fungsi ganjil. Nah, sekarang kita lihat ini. Sebentar. Gimana ya? Min 3, min 2. Kenapa kecil 1 ya? Oh, saya mau ubah gini dulu. Mau manfaatkan fungsi ganjil saya. Mau manfaatkan nih fungsi ganjil. Fungsi ganjil ingat integral min A sampai A fx dx kan 0 kan? Jadi saya tebak fungsi ganjil. Saya gini kan. Min 2, 2. Ini akan 0 karena fungsi ganjil. Ditambah 2 sampai 3. Betul? Sin 3 akar X dx. Betul? Yang ini 0 kan? Nah, sekarang kita lihat. Di interval. Sebentar. Gimana ya ngomonginnya? Oh, gini. Gini. Ini udah selesai yang ini 0 ya. Tinggal saya mengolah yang kanan. Kita lihat gini. Sin 3 akar X pasti terletak antara 1 dan 0 ya. Dia positif ya. Kalau di sini. Betul? Ini kan kalau 2, 3 ya. 3 akar 2 sama 3 akar 3. Ini interval X ya. Sorry, gambar dulu aja intervalnya. 2 sampai 3. Fungsi ini, fungsi sin 3 akar X, ini akan selalu positif ya. Ini jatuh di kuadran berapa? Kalau 3 akar 3 itu kan kalau X-nya 3, 3 akar 3 itu sama dengan 1 radian. Kalau X-nya 2, kalau 2, ya ini lebih kecil dari 1 radian, tapi positif. Jadi ini semua 3 akar X-nya jatuh di kuadran 1. Ininya nggak di kuadran 1 ya, 2 radian sama 3 radian nggak di kuadran 1. Tapi setelah di akar pangkat 3 kan, ini sudutnya ini 3 akar X jatuh di kuadran 1. Jadi ini selalu positif. Nah, kalau positif berarti sin nggak akan lebih dari 1 dan selalu besar dari 0. Oh, rada susah soal ini. Dengan demikian, kita lihat integralnya juga berlaku. 2 sampai 3 0 dx, integral 2 sampai 3 sin 3 akar X dx, gitu ya. Karena integral
tentu itu kan limit, jadi berlaku hubungan lebih kecil sama dengannya. Ini kalian bisa hitung, hasilnya 1. Yang ini kalian hitung, hasilnya 0. Jadi nilai ini di antara 0, 1. Nilai ini sama dengan nilai ini tadi, karena yang ininya 0, fungsi ganjil. Jadi ini terletak di antara 0, 1. Itu yang diminta dibuktikan. Oh, rada susah. Harus manfaati fungsi ganjil, harus manfaatkan juga sifat sin. Bahwa ini sudutnya jatuh di kuadran 1, sinnya seperti ini. Kayak apit. Oh, rada susah. Nomor 9 mah gampang. Tanya dulu. Felika, paham tidak? Paham, Pak. Tadi ada yang cowok masuk, siapa ya? Wah, nggak tahu. Yang kebaca nama cewek semua. Rosana, paham nggak Rosana? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini mah substitusi biasa. Oke, saya gedein. Buktikan ini. Ini bentuknya menjadi X di sini ininya. Tadinya X tambah C. Ya saya substitusi aja. Substitusi U sama dengan X tambah C. Maka DU sama dengan DX ya. Karena C-nya diturunkan 0. Ini diturunkan jadi 1 dx. Kemudian batasnya. Untuk batas X sama dengan A, U-nya menjadi A tambah C. Untuk X-nya sama dengan B, awalnya U-nya menjadi, masukkan ke sini, B tambah C. Sehingga yang ini sama dengan, ini belum tahu ya, ini belum tahu, mau dibuktikan. Batasnya menjadi A tambah C, B tambah C, F, U, DU sama dengan DU. Nah, itlak lain adalah sama dengan ini kan. Ini sama aja. Ini dalam X, ini dalam U. Kan ini boleh aja saya kembalikan gini. Ini mau pakai T semua boleh. Mau pakai X lagi boleh. Tapi tentunya X yang ini beda dengan X yang semula ya. Oke. So, sampai sini udah cukup bahwa ini ya sama dengan ini. Gitu. Oke. Gampang cuma. Kemudian pakai integral parsial. Cobalah di crop semuanya dulu supaya nggak bolak-balik. Kegedean. Nah, nomor F. Nomor F. Saya nggak mau pakai batas dulu lah. Supaya nggak pusing dengan si batasnya. Mana U-nya, mana V-nya? Ya U atau F. F dan G aksen. Mana F-nya apa? Misal parsial kan. F sama dengan apa? G aksen apa? F-nya yang mana? Ln akar X. Ln akar X, betul. Jangan dibalik ya. Kalau yang sini ln akar X, mencari G-nya susah. Yang susah itu yang diturunkan gitu ya. Ini F aksen. Kalau F, cari temannya F aksen. Ln 1 per dia kali turunan ini. 1/2 akar X sama dengan 1/2X. Yang G-nya kita cari
X pangkat setengah menjadi X pangkat 1/2. 1/1/2. 1/3. 2/3 X pangkat, ya biar aja 3/2 gitu ya. Oke, ini menjadi, nanti batasnya kalau mau boleh, ya mau pakai batas boleh 1/4 akar X ln akar X dx sama dengan ini kalikan yang mana? Salah ini ya. Ini ya. 2/3 X pangkat 3/2 ln akar X. Ini udah nggak ada integralnya, jadi langsung batasnya gitu. 1/4 dikurang integral bawah dikalikan. Batasnya 1/4. 1/, konstantanya dulu. Setengah kali 2/3 jadi tinggal 1/3 gitu. X pangkat 3/2 dibagi X. Ini X pangkat 3/2 bagi X tinggal X pangkat setengah ya. Nah ini kalian bisa hitung sendiri. Ini masukkan aja batasnya. Ya ini masukkan sendiri lah batasnya. Males ngitungnya. Dikurangi 1/3. Ini X diintegralkan naik lagi jadi 1/2. 1/1/2 lagi. Batasnya 1/4, masukkan sendiri. Batas-batasnya. Yang ini mana F-nya, mana G aksennya? Integral ln X kuadratnya aja dulu ya. Nah, ini misalkan apa? G aksen sama dengan titik-titik. F-nya yang mana? Halo? Ln X kuadrat. G aksennya apa? 1. 1. Ya. Anak farmasi enak, pintar-pintar. F aksen sama dengan 1/X kuadrat kali turunan ini. Gitu ya, sama dengan 2/X. Ya sebenarnya ini bisa juga dibikin gini. 2, pangkatnya kedepankan, ln X-nya diturunkan 1/X gitu ya. G-nya X. Gampang tuh. Integralnya menjadi, sebentar ini kenapa ngapung ke sana. Sama dengan FG dikurangi integral F aksen 2/X kali G-nya X dx. Nah ya udah gampang nih ya. Tinggal 2 dx. Oke, parsial polanya seperti itu. Yang lain kalian harus latihan supaya mahir gitu ya. Ini agak aneh. Jadi agak aneh, saya kotakin aja. Kalau saya nggak bisa, biasanya nanti mahasiswa ada yang bisa. Nah, yang ini. Oke. Kita pakai parsial lagi ya. Saya mau ini. Kenapa saya nuga pakai parsial? Karena di sini adanya turunan satunya, seolah ini diintegralkan F double aksennya. Jadi kayak tadi, substitusi batasnya nanti benar ya. Kita hitung dulu nggak pakai batas. Atau pakai batas juga nggak apa-apa. Nah, F-nya apa? G aksennya apa? Kita lihat ini turunan 2 jadi turunan 1. Jadi haruslah ini turunan 2 ya. Jangan FG lagi. F dan G-nya dipakai. U, V aksen. Ini X. Pasti gitu. Karena ini V-nya kan F aksen. So?
diintegralkan. Turunan 2 diintegralkan sekali jadi turunan 1. Gitu. Nggak mungkin U-nya turunan 2 yang F double aksen. Nanti U aksennya jadi turunan 3. Nggak ada datanya di sini. Nah, U aksen sama dengan 1. Sehingga kalau ini saya sebut K, K menjadi integral, enggak. Ini kali ini X, F aksen. Variabelnya tulis aja. Dengan batas 1,4 dikurangi integral yang bawah dikalikan 1 kali F aksen X dx. Ini bisa kita hitung. Biarkan dulu, belum saya masukkan batasnya. Dikurangi F aksen integralnya adalah F. 1,4 Fx ya. Jadi sekarang saya masukkan batasnya 4F. 4 dikurangi yang ini dulu saya selesaikan, dikurangi 1F. 1 min yang ini saya kurung di sini F4 dikurangi F1. Itu ya. Nah, semua datanya ada. F4 ada 7. F1 ada 2. F4 ada tadi. F1 ada. Kok nggak butuh turunan ya? Oh, salah. Ini kan aksennya, ada aksennya. Butuh ini F aksen 4 sama F aksen 1. Butuh. Oke, begitu. Lanjut lagi. Integral rasional. Oke, satu persatu ya. Ini dulu. Rasanya kalian udah tahu inilah. Integralan rasional. Oke, ini kita harus menguraikan. Hati-hati ya, kalau di soalnya gini, pangkat 3. Kalian harus bagi dulu, karena pembilang pangkat 3, penyebut pangkat 3. Nanti di UAS, kalau saya suruh bikin bagian ini, saya bikin pangkatnya sama, atau yang atasnya lebih gede dulu. Kalau kalian langsung faktor pecah jadi A, B, C, itu nanti hasilnya jadi aneh dan salah. Kalau ini pangkat 2, ini pangkat 3. Totalnya jadi langsung dipecah. Per X kuadrat kali X tambah 2. Dipecah menjadi A per X, B per X kuadrat, ditambah C per X tambah 2. Ini rasanya udah tadi ya. Yang model gini. Ini ya. Ininya sama nggak ya atasnya? Kalau atasnya sama, kita kan tadi udah punya jawabnya. Tapi udah kehapus juga jawabannya. Adanya di video. Apa atasnya ini? 3x kuadrat tambah 3x tambah 2. Oh, beda atasnya. Ya udahlah, kita hitung. Ini samakan penyebut menjadi x kuadrat kali x tambah 2, sehingga yang A harus dikali x dikalikan x tambah 2. Yang B harus ditambahkan x tambah 2. Yang C harus dikalikan x kuadrat. Samakan ini dengan ini. X kuadrat min 2x min 2 sama dengan AX X tambah 2 B tambah B X tambah 2 ditambah C X kuadrat. Cari ABC-nya sendiri ya. Cari A, B, C. Kalian bisa integralkan sendiri. Soalnya mengulang seperti yang di atas. Jadi saya nggak jalankan lagi. Nah, kemudian mana tadi teh? Soalnya kita barusan ngebahas soal apa ya?
Oh, ini. Sekarang yang ini. Coba saya bahas yang G. Oke, mana DX-nya? Oh, ada DX-nya di atasnya. Kalau nggak paham nanya ya. Saya bilang, ini udah gitu sendiri, tapi belum tahu ya. Bilang. Oke, kalau ini ada faktor kuadrat definit. Nggak bisa difaktorkan ini ya, karena B kuadrat min 4AC-nya negatif. Diskriminannya negatif. Nah, ini pasti kalau yang kuadrat gini, definit, pasti menuju arkus tangen. Yang ini. Tangen min 1X, kalau diturunkan, itu hasilnya adalah 1/1 tambah X kuadrat. Jadi harus membentuk 1 tambah U kuadrat. Gitu ya. Coba kita lihat. Saya olah dulu ini. Sama dengan, supaya jadi kuadrat sempurna ininya. Ya tentunya bukan X di sini. X ditambah 2 gitu kan ya. Ditambah sisanya. Kebetulan sisanya 1. Saya persulit soalnya dikit ya. Karena ini pas 1, ini tambah 6 gitu. Tambah 6 ya. Jadi ininya tambah 2 kan. Lebih susahan. Tapi caranya sama aja. Nah, ini harus kita bikin kayak gini. Jadi saya keluarkan 1 per... supaya 1 tambah sesuatu kuadrat. Setengahnya dikeluarkan. 1 per 1, ini yang 2-nya saya tulis duluan. Ditambah X ditambah 2 kuadrat per 2 gitu ya. Betul? Atau saya pengennya bentuk kuadrat. 1/2, 1/1 ditambah X ditambah 2 dibagi akar 2 kuadrat. Supaya bentuknya ini, sesuatu kuadrat. Jadi integral dx per x kuadrat tambah 4x tambah 6 itu menjadi ini kan setengah integral 1/1 ditambah x ditambah 2 dibagi akar 2 seluruhnya pangkat 2. Tinggal kita substitusi supaya menjadi 1 ditambah u kuadrat. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan pengintegralan rasional yang kemarin yang pakai ABC itu. Ini khusus arkus tangen. Substitusi U sama dengan X ditambah 2 dibagi akar 2. Maka DU turunin 1 per akar 2 DX ya. X per akar 2 hasilnya 1 per akar 2. 2 per akar 2 diturunin 0. Jadi hasilnya ini. Oke, jadi DX-nya sama dengan akar 2 DU. Jadi dari sini akar 2 DU, akar 2 DU itu ya, ini 2-nya dapat dari yang ini. Akar 2 ini nanti karena ini akar 2 DU DX ya. 1 ditambah U kuadrat DU sama dengan ini tangen min 1 U konstanta sama dengan akar 2 per 2 tangen min 1 U-nya kembalikan ditambah konstanta gitu ya. Jadi kalau yang ininya kuadrat definit diarahkan supaya berbentuk 1/1 tambah bentuk kuadrat. Gitu. Kalau yang ininya bisa difaktorkan ya difaktorkan. Misalkan contohnya bisa difaktorkan tuh ini. X kuadrat min 5X tambah 6. Nah, ini jangan dibikin kayak yang barusan. Karena ini harus dibikin menjadi X min 2, X min 3 gitu ya. Baru pakai ABC itu. X min 2 ditambah B per X min 3. Tapi kalau ininya kuadrat definit, dibikin supaya itu. Supaya bisa dikuadratkan, tambah sisanya, ini dibikin 1.
Jadi keluarkan setengah. Oke. Mana lagi? Ini juga kuadrat definite, caranya sama seperti barusan. Nomor 17 udah, nomor 16. Periksa apakah integral berikut konvergen atau tidak. Berarti kita hitung sebagai limit ya. Oke, saya hitung. 2 soal ini. Oke, kontrol A. Ini nggak enaknya online deh. Nggak kelihatan kalian. Jadi saya ngomong sendiri terus itu. Oke, yang pertama dulu. Integral min tak hingga x kuadrat E min x pangkat 4 dx. Jangan lupa harus ditulis limit. Nggak ikut ujian yang ini ya. Nggak ikut KBF. Tapi ikut bahan ujian. Ini tidak ikut KBF. Hati-hati, ini harus dipecah 2. Tidak boleh dalam satu limit ya. Harus dipecah dulu, biasanya sampai 0 aja gitu. Ditambah 0 tak hingga x kuadrat E pangkat 3. Pangkat 3 E pangkat x min x pangkat 4 dx. Dan ini limitnya harus sendiri-sendiri. Jadi jangan pakai huruf yang sama. Ini saya pakai P itu. Min tak hingga E pangkat min x pangkat 4 dx. Nah, yang ini jangan P lagi. Nanti kecampur ngitungnya. Harus sendiri-sendiri. Pakai Ki gitu ya. Integral 0 Ki x pangkat 3 E pangkat min x pangkat 4 dx. Nah, saya mau cari dulu anti turunan dari ini. Saya tulis di sini. Integral x pangkat 3 E pangkat min x pangkat 4 dx. Kita substitusi apa? Substitusi apa? Min X pangkat 4. Min X pangkat 4. DU sama dengan min 4X pangkat 3 DX. Nah, X pangkat 3 DX ya. Ini X pangkat 3 DX kita punya. Yaitu DU dibagi min 4. Ini menjadi DU dibagi min 4. Jadi min 1/4. E pangkat U DU. Min 1/4. Apa E pangkat U tetap ya. Sama dengan min 1/4. E pangkat U-nya itu min X pangkat 4. Ditambah C. Nah, ini langsung kita pakai ke sini. Menjadi limit P menuju min tak hingga. Ini integralnya tadi ini. Min 1/4. E min X pangkat 4. Sebentar, betul nggak ya? Min 1/4, 4X pangkat 3, ya betul. Dengan batas. Berapa tadi? P sampai 0 ditambah limit Q menuju tak hingga. Min 1/4, E pangkat min X pangkat 4, batasnya 0 Q. Nah, saya hitung dulu yang di sini ya. Kalau salah satu dihitung nilainya tak hingga, ya udah seluruhnya divergen. Satu lagi nggak usah dihitung. Coba yang ini aja dulu dihitung. Ini menjadi limit P menuju tak hingga. Min 1/4-nya saya keluarkan supaya enggak min 1/4. E pangkat 0 ditambah ya. Dikurangi karena min 1/4-nya udah di depan. E pangkat min P pangkat 4. Ini E pangkat 0, 1. Ini berapa limitnya? P menuju min tak hingga? 0, Pak. 0 ya. P menuju min tak hingga. P pangkat 4 menuju tak hingga. E pangkat min tak hingga. 0 yang ini.
Jadi ini hasilnya min 1/4 ya. Oke. Kemudian yang ini sama. Limit Q menuju tak hingga min 1/4-nya keluarkan juga. E pangkat min Q pangkat 4 dikurangi E pangkat 0. Ini hasilnya berapa yang ini? Ini 1/4 kok jadi setengah sih? 0 juga ya ini? Ini hasilnya 1, pangkat 0. Jadi min kali min jadi plus ya. Plus 1/4 ya. Ya, jadi totalnya ini 0 ya. Kalau nggak salah ngitung. Oke. Satu lagi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, itu untuk yang F itu kan X pangkat 3. Ini itu fungsi ganjil, Pak. Kalau kayak gitu boleh langsung 0 nggak, Pak, jawabannya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau batasnya tak hingga nggak boleh. Ini ada pertanyaan sebenarnya di atas. Tadi sempat saya lihat. Mana ya di benar salah. Yang batasnya min tak hingga. Nah, ini. Ini salah nih. Kecuali ininya berhingga. Salahnya saya kasih contoh ini. Contohnya yang salah. Integral min tak hingga dari sin X dx. Ini kan fungsi ganjil kan? Sin X. Ini kalau ditulis nanti min tak hingga 0 sin X dx ditambah integral 0 tak hingga sin X dx. Nanti ini kalau dicari antiturulannya jadi min cos X. Yang ini jadi sin X. Ini kalau dilimitkan nggak ada limitnya. Yang ini juga limitnya nggak ada. Jadi asal salah satu udah nggak ada limitnya, sebenarnya yang sebelahnya udah nggak usah dihitung. Ini limitnya. Bayangkan aja ini limitnya kalau 0 tak hingga ini cos min tak hingga itu nggak ada ya. Cos itu kan osilasi terus. Ini nggak ada, udah ini nggak usah ngitung saya. Berarti divergen. Nih, ini fungsi ganjil sin X min tak hingga sama tak hingganya tidak 0. Nah, makanya ini nggak boleh ditulis gini. Limit P menuju tak hingga min P sampai P sin X dx. Ini nggak boleh. Kalau diginikan nanti ini jadi 0. Fungsi ganjil batasnya ini kan bilangan real. Baru dilimitkan. Ini hasilnya waktu dihitung sampai sini udah 0 nanti. Nah, tapi bukan ini. Yang dimaksud dengan integral min tak hingga harus dipecah 2 gini. Ya, jadi meskipun fungsi ganjil awalnya ini enggak 0. Belum tentu 0. Oke, satu lagi tugas saya. Kecuali nanti kalian mau nanya. Ini saya crop dulu. Gitu ya. Oke. Ini menjadi integral limit P menuju tak hingga 1P ln X per X pangkat 3 dx gitu ya. Kita cari dulu integral ini. Ln X per X pangkat 3 dx. Pakai apa ini nyarinya? Kalau nggak substitusi ya parsial gitu ya. Cuma ada 2. Karena bukan polinom bagi polinom. Pakai apa ini? Halo? Suara saya nggak nyampe gitu? Halo, halo. Raffi Devianti. Pakai parsial, Pak. Nah, kalau pakai parsial dimisalkan. Misal F-nya apa, G aksennya apa?
F-nya ln X. Ln X, G aksennya? X pangkat. Harus ke atas dulu ya nggak, Pak? Atau boleh Enggak, sisanya aja. X pangkat 3. Sorry. Bisa ya kayaknya. Bisa. Pakai substitusi nggak bisa? Nggak bisa ya? Nggak tahu. Sok, coba ini aja. Ngikutin kalian saya ya. Ikutin si itu, Raffi. F aksennya sama dengan 1/X kan? G-nya X pangkat min 3 jadi X pangkat min 2. Kali 1/min 2. Gitu ya. Ini menjadi apa? Integral ln, saya tulis ulang. Ini kali ini min 1/2 X kuadrat ln X gitu ya. Dikurangi integral, bawahnya dikalikan min kali min 1/2 jadi tambah 1/2 ya. Min itu kali itu 1/X pangkat 3 ya. Kalau nggak salah ngitung nih. 2X kuadrat ditambah X pangkat min 3 jadi X pangkat min 2, 1/min 2 lagi. Jadi min nanti. Jadi berapa ya? 1/4 ya. X pangkat 2 gitu. Kalau nggak salah hitung. Benar nggak? 1/X kuadrat diturunkan jadi X pangkat 3 kali min 2. Betul lah ya. Nah, ini menjadi limit P menuju tak hingga. Saya pakai ini hasilnya. Min ln X per 2X kuadrat min 1/4X kuadrat 1P sama dengan limit P menuju tak hingga lu hujan. Masukkan min ln P dibagi 2P kuadrat min 1/4P kuadrat. Sekarang dikurang jadi tambah ln 1/2 kali 1 kuadrat. Ini tambah 1/4 kali 1 kuadrat. Ya, ini si konstanta yang 2 ini. Nih. Ini menuju tak hingga, ini juga menuju tak hingga. Pakai L'Hopital nanti. Ini limitnya 0 ya. 1 dibagi ini. Yang ini limitnya 0. Tinggal yang ini. Bentuk tak hingga per tak hingga. Saya pakai turunan, pakai L'Hopital. Menjadi limit P menuju tak hingga diturunkan jadi min 1/P. Yang bawahnya diturunkan 4P. Sama dengan limit P menuju tak hingga min 1/4P kuadrat sama dengan 0. Berarti ini limitnya 0, ini limitnya 0. Hasilnya tinggal yang di sini aja. Karena ini yang ini nggak perlu dilimitkan, udah angka. Dihitung sendiri. Oke, begitu tutorial kita hari ini. Hampir 1,5 jam ya, hampir ya. Kurang 3 menit. Nah, kalau ada yang masih mau ditanyakan, yang saya jelaskan, atau mau tanya soal, boleh silahkan. HBF-nya yang integral tak tentu nggak ikut ya. Integral tak wajar nggak ikut ya. Yang batas tak hingga itu. Oke, nggak ada yang tanya. Saya akan akhiri. Kalau nggak ada yang tanya, saya stop dulu rekamannya. Stop record.